Halo pemirsa, selamat datang di Red Sales TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue Fernando Wibianto dan kali ini kita akan kembali mengupdate berita-berita terbaru ya dari Liverpool FC tentu saja karena teman-teman juga udah nagih nih katanya, "Bang, mana Bang update transfer Liverpool?" Siap. Gue juga udah janjiin juga kan dan ya mari kita langsung saja tidak berlama-lama masuk ke pembahasannya. Pemain pertama gosip pertama gosip pertama ini datang dari Bundesliga ya. Pemain pemain Borussia Mönchengladbach, center back ya. Back tengah Mönchengladbach yang bermain untuk Bundesliga, yang bermain di Bundesliga, mantan pemain Manchester City guys yang bernama Ko Itakura guys ya. Ini laporan yang ditulis oleh This is Anfield dan juga sempat dimention sama Fabrizio Romano. Teman-teman tahu dong Fabrizio Romano dan reliability-nya bahwa berita-beritanya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Nah, ya Liverpool dikabarkan sedang memantau back Borussia Mönchengladbach yang juga merupakan rekan setimnya Wataru Endo di timnas Jepang yang bernama Ko Itakura gitu ya. Ahead of the summer. Nah, kuncinya itu guys. Ahead of the summer. Jadi memang kabarnya Liverpool memang kan kalau kata This is Anfield are not expected to make a move. Jadi kayaknya sih kemungkinan besar kagak nyari pemain baru untuk defender ya, posisi defender, back ya, pemain bertahan di bulan Januari. Ini kuncinya guys. Dan ini menjawab pertanyaan beberapa teman-teman yang nanya, "Bang, kira-kira Januari datengin back siapa, Bang?" Nah, ini udah dijawab sama This is Anfield. Tapi ini expected ya guys ya. Diperkirakan Liverpool tidak akan memboyong seorang defender di bulan Januari gitu guys ya. Nor any possession atau bahkan posisi yang lain gitu. Jadi kemungkinan besar Januari Liverpool sih diperkirakan ya sama This is Anfield. Tapi ini bisa lagi-lagi bisa berubah ya guys ya karena ini cuman diperkirakan aja. Nah, kabarnya Liverpool itu merencanakan untuk mendatangkan pemain ini di next window, yaitu nanti pas summer, bulan-bulan pertengahan tahun lah ya gitu ya. Nah, ini karena Joel Matip ya yang sedang mengalami ACL dan kemungkinan besar juga kan nggak akan main sampai musim selesai dan abis itu juga dia kan mungkin ya ini kontrak terakhirnya, kemungkinan besar dia akan dilepas. Makanya Liverpool kayaknya nyari penggantinya, pemain berumur 27 tahun ini ya guys ya. Kalau nggak salah 27 tahun. Jadi masih cukup pas lah ya, lagi matang-matangnya ya kan. Dan ya Liverpool saat ini selain ada Joel Matip yang nggak bisa main, sudah punya 4 back sebenarnya guys ya, yaitu Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Jarell Quansah dan juga Joe Gomez. Walaupun Joe Gomez bisa main di kadang membackup kanan dan kiri, tapi untuk center back sebenarnya kita punya 4 pemain. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya Liverpool berencananya mau datengin lagi satu untuk menggantikan Joel Matip, yang nggak ada salahnya juga, digas aja gitu ya. Tinggal Wataru Endo, agen Wataru Endo minta tolong ya kan. Nah, ini yang tadi gue sempat mention yaitu Fabrizio Romano ya mengabarkan katanya Liverpool tim scoutnya, tim pencari bakatnya Liverpool itu sedang memantau beberapa kali di musim ini si Ko Itakura ini guys ya. Jadi udah beberapa kali dilakukan. Jadi kayaknya cukup serius ini guys ya, cukup serius mempertimbangkan si Ko Itakura. Ya, 27 tahun benar. Dan si Fabrizio Romano juga mengabarkan beberapa hal terkait pemain ini. Yang pertama adalah nggak cuma Liverpool tapi juga Tottenham Hotspur juga sedang memantau ya pemain yang sama. Kemudian untuk release clause, kabarnya ada release clause untuk pemain satu ini yang mengabarkan bahwa kabarnya tuh gini. Kalau misalnya lu mau boyong pemain satu ini nih, si Itakura ini, lu harus bayar release clause-nya atau klausulnya ya kan. Kalau misalnya mau boyong dia di bulan Januari, tapi dikonfirmasi sama Fabrizio Romano bahwa itu tidak valid, itu tidak benar. Kagak ada release clause kalau kata Fabrizio Romano. Gitu guys ya. Nah, seperti yang sama-sama kita tahu juga untuk Liverpool, sporting director kita kan juga namanya nih George Marke. Dia punya koneksi tentu saja yang besar di Liga Jerman ya kan, di Bundesliga. Karena dia berkarir sangat lama di sana. Terakhir Wataru Endo juga datang kan berkat koneksinya George Marke ini kan ya kan dari Bundesliga.
Walaupun katanya ya, katanya di Sis Anfield, walaupun si Smatke ini nggak ada hubungan dengan Borussia Mönchengladbach, tapi secara langsung ya, tapi anaknya Smatke yang bernama Niels itu kabarnya di bulan Juni, bulan Juni kemarin ya. Bulan Juni kemarin itu ditunjuk sebagai sporting director untuk Borussia Mönchengladbach. Jadi ini kalau misalnya Liverpool memang kepengenan back ini, artinya tinggal ayah sama anak nih ya kan, kedua sporting director ini bertemu dan mungkin ya ngobrol-ngobrol biasa di rumah gitu kan, sambil sambil nyantai ya kan, tinggal ngobrol aja. Gimana, bisa gak tuh? Bisa kali gitu kan. Jadi ini sebenarnya pintunya udah terbuka lebar gitu ya. Pintunya sebenarnya udah terbuka lebar sih. Tinggal ya pas gak nih dengan apa namanya, dengan spesifikasi yang diinginkan gitu tentu saja. Nah itu tadi Itakura ya guys ya. Itakura. Si Itakura itu bergabung dengan Gladbach itu di 2019 ya. 2019. Oh sorry, Schalke dari Schalke ke Gladbach itu tahun 2022 dengan nilai transfer 5 juta euro ya guys ya, 5 juta euro gitu. Cukup murah. Ya kalau udah ke Liverpool biasanya jadi agak mahal gitu. Itu laporan dari This is Anfield terkait Ko Itakura. Lalu selanjutnya kita akan membahas ada beberapa ya guys ya untuk video kali ini yang recall ya guys ya, terkait beberapa pemain muda Liverpool yang dipanggil kembali setelah masa peminjaman. Yang pertama ada Fabio Carvalho. Teman-teman udah tahu kalau per tanggal 1 kemarin Fabio Carvalho itu ditarik kembali sama Liverpool dari RB Leipzig setelah dia hanya memainkan berapa pertandingan? 3 pertandingan dari 15 pertandingan ya. Di Leipzig dia hanya main 3 kali ya. Jadi ditarik kembali ya. Karena yang gue udah pernah bahas juga, Liverpool kepengennya tuh Fabio Carvalho dapat jaminan menit bermain. Dan setelah tahu Carvalho cuma dipakai 3 kali doang, 3 pertandingan doang, jadinya dia ditarik kembali karena menurut Liverpool Fabio Carvalho ini proyek jangka panjang gitu ya, jangka panjang dan butuh jam terbang gitu ya. Makanya dia pengen Liverpool tarik dia supaya dia bisa dipinjamkan kembali untuk mendapatkan jam bermain. Beberapa klub yang dikabarkan kemungkinan besar akan merekrutnya adalah nama-nama yang muncul ya, adalah Fulham, Southampton dan Leicester ya. Terakhir gue dengar Everton juga gitu guys ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin teman-teman udah dengar kan tentang itu, tapi pertanyaan selanjutnya adalah, bisa gak bang kalau misalnya nanti ini kan ada FA Cup nih bentar lagi ya kan, akhir pekan ini dimainin aja nanti dia hari Minggu lawan Arsenal ya kan. FA Cup mungkin nggak diseriusin, gue nggak tahu deh diseriusin apa enggak sama Jurgen Klopp. Tapi kalau misalnya buat rotasi kan lumayan tuh, bisa gak dia main gitu kan. Nah, This is Anfield mengabarkan bahwa peraturan FIFA tuh kemungkinan besar melihat peraturan FIFA kemungkinan besar Liverpool nggak akan pakai dia selama si Fabio Carvalho ini belum dapat klub guys ya. Pemain bisa saja terregister dengan maksimum 3 klub dalam satu musim. Nah, dalam periode ini pemain hanya boleh ya guys ya, hanya boleh bermain di 2 klub untuk official matches gitu ya, untuk official match. Nah, artinya kemungkinan besar kalau kita lihat dari peraturan ini, Liverpool nggak akan mau pakai di Carvalho, karena kalau misalnya Liverpool pakai Carvalho, artinya dia nggak boleh main di kompetisi kayak misalnya di FA ya, di FA atau di kompetisi apapun, kompetisi resminya FIFA lah, under FIFA. Itu kalau dimainin nanti di klub barunya dia nggak bisa dimainin gitu guys, karena dia udah main di Leipzig main, satu lagi sisa slotnya dia mau ditaruh dimainin di klub yang satu lagi nanti ketika dipinjemin. Kalau Liverpool pakai dia 1 pertandingan aja di pertandingan resmi, udah dia nggak bisa main nanti, walaupun dipinjemin nih ada yang mau, tapi dia nggak bisa dimainin gitu di kompetisi resmi gitu. Jadi kemungkinan menimbang peraturan ini, kayaknya kemungkinan si Carvalho ini nggak bakalan dimainin sama Liverpool gitu guys. Itu kabar dari Fabio Carvalho dan mungkin jawab sebagian pertanyaan teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya ini gue baca dapat dari Seal News ya di Instagram.
Katanya Owen Beck telah dipanggil kembali dari masa peminjamannya di Dundee. Ini salah satu pemain muda juga, bek kiri berumur 21 tahun. Mungkin ini Liverpool nggak tahu ya, bek kiri ya kan. Kita sama-sama tahu Liverpool lagi mengalami krisis di bek kiri. Mungkin Owen Beck ini dipanggil ya memang untuk itu, untuk membackup Joe Gomez ya guys, yang saat ini membackup Tsimikas dan juga Robertson gitu ya. Walaupun dikabarkan sih katanya Andy Robertson akan bisa kembali di bulan Januari ini, di bulan Januari. Expected-nya sih adalah akhir Januari atau awal Februari lah. Tapi mungkin butuh karena banyaknya padatnya jadwal, kemungkinan besar masih butuh untuk back satu lagi lah, walaupun pemain muda gitu ya, Owen Beck. Gitu guys. Dia main kemarin di Dundee, Liga Utama Skotlandia, di mana ia mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 20 penampilan di semua kompetisi gitu. Itu Owen Beck. Lalu selanjutnya adalah Rhys Williams juga dipanggil kabarnya guys ya. Setelah dipinjamkan, dipanggil kembali setelah dipinjamkan ke Aberdeen guys ya, Aberdeen, Scotland juga, ya, dan nggak mencatatkan satupun pertandingan guys ya. Ini kelewatan sih, minjem doang ya. Nggak mencatatkan satupun pertandingan sejak meninggalkan Liverpool di tahun 2021. Iya siap. Aduh paling-paling ya. Ya kita sama-sama tahu ya, waktu Liverpool kesulitan kita terpaksa harus pakai Rhys Williams memang ya. Dan dia waktu itu nggak jelek-jelek amat sih ya. Tapi akhirnya dia dipanggil lagi gitu ya. Mungkin kemungkinan besar dia akan kayak Fabio Carvalho, diambil terus dipinjemin lagi gitu ya. Karena kan butuh jam bermain yang kayak gini-gini, kesian gitu ya. Oke. Lalu gua nggak tahu nih apakah dia akan dipinjemin lagi atau dia akan dipakai, kita nggak tahu ya. Cuman ini kan center back kita masih ada opsi banyak. Gue atau kayaknya sih melihat umurnya dia akan dipinjemin lagi sih kemungkinan. Nah itu untuk yang di recall ya, untuk yang pemain-pemain yang dipanggil kembali, pemain-pemain pinjaman ya, pemain-pemain yang dipinjam kemudian dipanggil lagi. Oke, selanjutnya adalah ini satu lagi guys, nama baru nih, gue baru denger juga, pemain berumur 22 tahun yang bermain untuk Serie A dan dijuluki sebagai best ball winner, pemenang bola. Saya lu kalau lagi fight 1 lawan 1, dia jago tuh menang. Misalnya ini ada bola 50-50 nih, nah dia paling terbaik katanya kalau di Serie A. Di Serie A dia dilabelkan sebagai pemain terbaik dalam urusan hal ini gitu ya, best ball winner. Nah Liverpool dikabarkan menurut This is Anfield mengconsider atau mempertimbangkan untuk menambahkan jumlah pemain tengah mereka gitu ya, dengan katanya pengen membawa si pemain satu ini guys, namanya adalah Morten Frendrup ya guys ya, Morten Frendrup ya. Dia itu bermain untuk siapa dia, main untuk Genoa ya guys ya, untuk Genoa ya. Ini karena Thiago kabarnya kontraknya akan expire di akhir musim ini, dan kemungkinan besar karena masalah-masalah cederanya dia nggak akan diperpanjang, nggak akan diperpanjang. Jadi umurnya juga ya kan, dan Barca katanya juga berminat, jadi kenapa enggak dijual aja dan kita bisa datengin ini mungkin Morten Frendrup ini. Kalau misalnya ini kok ada kondisi ya tadi ya, Thiago itu ya guys ya, ini dikabarkan sama Paul Gors dari Liverpool Echo. Jadi lagi-lagi ya, ini reliability-nya penting ya. Gue kalau ngambil berita pasti yang terpercaya lah gitu ya. Kalau Liverpool Echo kita tahu lah ya. Who has explained the scout will continue to assess the development. Jadi masih terus dipantau. Kemungkinan besar ini juga bukan untuk Januari tapi untuk musim panas nanti guys ya. Official channel YouTube-nya Serie A katanya melabeli dirinya sebagai best ball winner gitu ya. Yang tadi gue jelasin tuh guys ya. Jadi ketika ada situasi 50-50 dia tuh jago tuh ngerebut bola di situasi tersebut. Nah ini pemain katanya juga cukup versatile, bisa bermain di tengah, right back, left back juga bisa. But has most often ya sering dipakai untuk posisi peran box to box ya guys ya, selama di Italia. Saat ini kata Paul Gors ya menjelaskan bahwa a deal is unlikely to be done in January. Kemungkinan besar sih kagak bakal dilakukan di bulan Januari karena satu-satunya kendalanya
kendalanya Liverpool apa ya? Bukan kendala, pertimbangan Liverpool karena pemain ini adalah statusnya bukan pemain apa ya? Non home ground gitu ya. Non home ground yang artinya dia bukan pemain Inggris gitu ya, guys ya. Ini satu-satunya pertimbangan Liverpool yang menyulitkan, bukan yang menyulitkan, yang bikin jadi berat gitu Liverpool mau bawa dia gitu ya. Bang, Andre gimana? Nah, ini di Anfield juga mengabarkan katanya untuk Andre katanya sudah, ini kita udah bahas juga sering ya. Andre udah tidak lagi menjadi target gitu ya, guys. Jadi di lini tengah kayaknya Liverpool kan juga kemarin habis rebuild besar-besaran. Jadi kalaupun datang kayaknya pemain muda gitu ya, guys ya. Kita juga masih punya Curtis Jones yang lagi mantep-mantepnya pemain muda, Harvey Elliott. Jadi banyak pemain mantep di tengah kita. Kita terlihat kuat di sana. Jadi ya kita lihat aja nanti. Gua akan update terus kalau misalnya ada update terbaru terkait pemain-pemain ini atau pemain-pemain nama-nama lain. Jadi pastikan kalian subscribe channelnya yang belum, dan dibantu like videonya, guys ya. Biar yang lain tahu ada channel ini, di share juga ke sosial media kalian. Let's go. Terima kasih teman-teman, itu aja dulu dari gue untuk update kali ini. Terima kasih, nama gue Fernando Wibianto, undur diri dulu, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you guys, bye bye.